Nah, saudaraku, hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua satu sharing firman Tuhan yang judulnya spesial sekali, ya, yaitu uncommon happiness atau kebahagiaan yang tidak biasanya. Kebahagiaan yang tidak masuk akal. Tahukah saudara, di dalam Yesus, Anda dan saya yang percaya sama Yesus, tersedia bagi kita yang namanya uncommon happiness. Kebahagiaan, sukacita yang levelnya jauh melampaui apa yang bisa dialami oleh orang dunia. Nah, kita harus mengerti, orang dunia tentunya bisa mengalami kebahagiaan, tapi terbatas. Ya, dan biasanya mereka hanya bisa mengalami kebahagiaan lebih pada hal-hal yang jasmani, ya. Dapat mobil yang bagus, happy. Dapat promosi di pekerjaannya, happy, ya. Dapat punya rumah yang besar, happy. Jadi lebih ke hal-hal yang jasmani, ya. Tapi kalau sampai terjadi goncangan, terjadi krisis, ini dan itu, masalah macam-macam, nggak bisa happy. Jadi happiness-nya, kebahagiaannya terbatas. Ya, dan seringkali hanya bersifat jasmani. Tapi beda sama kita. Beda sama saudara dan saya. Buat kita anak-anak Tuhan, ada kebahagiaan yang tidak terbatas. Ada yang saya sebut dengan uncommon happiness. Kebahagiaan yang tidak masuk akal. Dan itu tidak terbatas sama hal-hal yang secara jasmani. Tentunya kalau hal yang jasmani, berkat materi kita terima, kita juga happy. Tapi lebih dari itu, kebahagiaan kita sumbernya ada pada Tuhan sendiri. Kebahagiaan kita ketika kita dekat sama Tuhan, kita tenang, kita bahagia. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, ada blessing, ada the joy of the Lord, ada the peace of God, ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang mengalir memenuhi kita. Ketika kita berlindung dekat sama Tuhan, maka ada kebahagiaan juga yang dikaruniakan di dalam hati kita. Jadi kalau Anda teliti sepanjang Alkitab, saudara akan menemukan, ya, bahwa anak Tuhan itu punya 1001 akses untuk mendapatkan kebahagiaan. Saluran untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi sumbernya satu, sumbernya Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan, apapun yang sedang Anda alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, saudara bisa mengalami uncommon happiness. Saudara bisa mengalami kebahagiaan yang tidak masuk akal. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Apapun yang sedang terjadi di pernikahan saudara. Di dalam keluarga saudara. Saya mau katakan, saya punya good news. Saya punya berita baik buat saudara. Tuhan sanggup bekerja. Saat ini juga Tuhan sanggup menjamah hati saudara. Dan pernikahan saudara bisa bahagia. Keluarga saudara di dalam nama Yesus bisa kembali mengalami kebahagiaan. Oke, saya ingin bacakan 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu, Anda perhatikan ya, ini Rasul Paulus yang ngomong. Aku senang. Senang tuh happy. Oke, ya ini bicara kebahagiaan. Aku senang dan rela, ya, di dalam apa? Kelemahan. Wow. Di dalam apa? Siksaan. Kok nggak masuk akal ya? Di dalam kesukaran. Ini ngomong apa ya? Kayaknya kok nggak masuk akal sama sekali. Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow. Saudaraku, buat orang dunia yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini benar-benar impossible. Benar-benar gak masuk akal. Ya, ngalami kesesakan, ngalami aniaya, ngalami kesulitan. Kok bahagia?
Kenapa? Alasannya sederhana. Karena Paulus sudah belajar menjadikan Tuhan sumber sukacitanya. Jadi walaupun aniaya terjadi, kesengsaraan terjadi, persoalan terjadi, tetapi sukacita Tuhan tidak terbendung. Sukacita dari Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan tidak bisa dibendung oleh aniaya, tidak bisa ditaklukkan oleh kesukaran, tidak bisa dikalahkan oleh semua masalah yang sedang terjadi. Kenapa? Karena sukacita Tuhan lebih besar. Dan saya berdoa sukacita dari Tuhan saat ini juga mulai mengalir dalam hati saudara. Saya berdoa damai sejahtera dan kebahagiaan dari Tuhan memenuhi hati saudara sampai meluap-luap. Itu yang saya sebut dengan uncommon happiness. Nggak masuk akal. Ini kebahagiaannya nggak wajar, nggak biasa. Harusnya kalau krisis, harusnya yang namanya kekurangan itu ya sedih. Tapi ada anak-anak Tuhan mengalami semuanya itu, tidak kehilangan sukacita yang dari Tuhan. Harusnya yang namanya mengalami masalah dalam keluarga, belum ada jalan keluar, belum ada solusi. Harusnya stres, harusnya letih lesu, harusnya berbeban berat. Tapi karena dekat sama Tuhan, hatinya bisa tetap tenang. Hatinya bisa tetap damai. Saya mau ngomong sama saudara, itu uncommon happiness. Itu kebahagiaan yang tidak masuk akal. Oke, harusnya kalau di dalam keluarga ya antara mertua menantu ada gesekan, antara kakak adik ada ketidakcocokan, ada pertengkaran. Harusnya kalau sudah kayak gitu jadi musuh, harusnya kalau kayak gitu nggak bisa bahagia, nggak bisa sukacita. Tapi saya mau katakan sama saudara, kalau saudara jadikan Tuhan sumber sukacita dalam hidup saudara, maka pemulihan bisa terjadi. Maka ketenangan bisa ada di hati saudara. Maka damai sejahtera tetap bisa bertahta dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, hubungan saudara dengan pasanganmu, dengan suami, dengan istri saudara. Apapun yang terjadi dalam hubungan saudara dengan orang tua, dengan anak-anak saudara. Saya mau katakan, buka hati saat ini juga. Dan dengan iman terima damai sejahtera dari Tuhan. Terima sukacita, uncommon happiness itu masuk di dalam hati saudara. Anda mau? Anda siap? Ya, sekarang saya mau bagikan 4 rahasia, 4 resep rahasia mengalami uncommon happiness. Nomor 1, ya, buang hati serong. Saya bacain dulu ya ayatnya, ada di Amsal 17 ayatnya yang ke-20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Nah, ini Alkitab yang ngomong loh. Ya, Anda tolong dengarkan sekali lagi. Saya ulang, tolong dicamkan baik-baik. Alkitab ngomong begini, ini kebenaran. Ya, ini realita yang akan Anda alami. Ya, kalau hati kita izinkan serong. Ditulis begini, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, nggak happy. Orang kalau hatinya serong nggak happy. Terus ditulis, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Sudah nggak happy, celaka lagi. Kenapa? Karena dimulai dari hati yang serong. Saudaraku, serong itu menyimpang. Ya, orang sudah menyimpang makanya omongannya muter-muter. Kenapa? Mesti ada yang disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Mesti ada yang salah. Mesti ada dosa. Dan Alkitab ngomong, orang kalau menyembunyikan dosa, orang kalau menyimpang di dalam jalannya, tidak akan bahagia. Oke, kalau hati kita nggak bersih, hati kita serong, susah untuk bahagia. Jadi hari ini saya ajak saudara buang hati yang serong. Suami-suami, ya kalau sampai hati kita serong, masih sih hidup sama istri kita, ya, tapi di dalam hati sudah serong sama wanita lain. Atau mungkin saudara yang istri, karena zaman sekarang bukan cuma suami loh, yang istri pun, yang wanita pun juga hatinya kalau nggak hati-hati bisa menyimpang, bisa serong. Ada pria lain
di dalam hati saudara. Hari ini firman Tuhan mau bicara sama kita semua. Sadarilah bahwa orang yang serong hatinya tidak akan bahagia. Anda lihat itu, ya, orang yang tergoda jatuh dalam dosa perzinahan, di dalam perselingkuhan, hidupnya nggak bisa bahagia. Awalnya kayaknya nikmat, awalnya kayaknya indah, menyenangkan. Tapi setelah itu ujungnya maut, ujungnya celaka, ujungnya kehancuran di dalam pernikahan, kehancuran di dalam keluarga, kehilangan perkenanan Tuhan. Jadi Anda nggak bisa mengalami uncommon happiness kalau menyimpan hati yang serong. Karena itu hari ini saya ajak saudara, ayo buang hati serong itu. Jangan izinkan yang kotor-kotor ada di hati saudara. Jangan izinkan dosa, jangan izinkan hal-hal yang tidak benar itu ada dalam hati saudara. Buang dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau hatimu sudah bersih, kalau dosa sudah dibuang, hatimu sudah diluruskan kembali, saya mau katakan, sukacita dari Tuhan akan kembali mengalir. Nanti Anda akan bisa merasakan jelas, orang kalau hatinya sudah bersih, uncommon happiness. Kebahagiaan yang tidak biasa, yang tidak wajar, itu akan mengalir di dalam hidup saudara. Akan memenuhi, akan bertahta dalam hati saudara. Jadi ambil keputusan, buang dosa, ya, dan mengaku di hadapan Tuhan. Pengampunan dan pemulihan dari Tuhan akan ada dalam hidup saudara. Sukacita yang melimpah-limpah, uncommon happiness akan bertahta di hati saudara. Itu nomor 1. Yang kedua saat ini, ya, rahasia mengalami uncommon happiness. Nomor 2, miliki roh yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut ngeri ya, takut, no. Takut akan Tuhan, kalau Anda baca di dalam Alkitab, itu punya arti kita respect sama Tuhan. Kita hormat sama Tuhan, kita mau tunduk dan taat sama Tuhan. Kita mau dekat, kita mau menyukakan hati Tuhan. Itu arti dari roh yang takut akan Tuhan. Nah mari kita lihat, orang kalau punya roh yang kayak gitu, apa blessingnya? Apa yang akan dia alami? Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Anda yang saat ini sedang bergumul, jalan mana yang harus Anda pilih? Pekerjaan apa? Keputusan apa? Yang mana? Saya mau ngomong sama saudara, dimulai miliki hati yang takut akan Tuhan. Oke, nah lihat blessing berikutnya ayat 13. Orang itu sendiri, ini yang takut akan Tuhan ya, akan menetap dalam kebahagiaan. Tolong perhatikan ini penting sekali. Ya, jadi bukan cuma akan bahagia, tapi ditulis dalam Alkitab menetap dalam kebahagiaan. Kata menetap artinya adalah tinggal. Tinggal itu enggak sebentar, tinggal itu permanen. Jadi orang kalau punya roh yang takut akan Tuhan, hormat Tuhan, respect sama Tuhan, tunduk taat sama firman Tuhan, dekat Tuhan, cinta Tuhan. Saya mau katakan kebahagiaannya permanen. Bukan cuma permanen, tapi eternal. Kekal selamanya. Karena Anda nggak akan hanya bahagia di bumi dan di surga. Kebahagiaan, damai, sukacita dari Tuhan memenuhi hati kita. Saya mau ngomong, yang kayak gitu nggak bisa dibeli dengan uang. Yang kayak gitu dimulainya miliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara mau kebahagiaan yang tidak masuk akal ini, permanen di dalam hatimu, ambil keputusan, miliki hati yang takut akan Tuhan. Amin. Itu blessing yang luar biasa. Bukan cuma itu saja. Lanjutkan ayat ini.
Di bagian terakhir kalimatnya, blessingnya, berkatnya berbunyi begini. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi orang yang takut akan Tuhan ya akan bisa mengimpartasikan sesuatu kepada keturunannya, kepada anak cucunya. Sehingga anak cucunya mewarisi bumi. Ini janji firman Tuhan. Bicara tentang warisan itu ada 3 dimensi. Yang pertama warisan secara jasmani ya. Itu bicara harta, mungkin bicara materi, bicara kekayaan. Ya kalau saudara bisa berikan itu kepada anak-anak saudara, luar biasa, puji Tuhan. Itu ada hal yang baik. Tapi ya setiap dari kita itu berbeda-beda. Lebih daripada secara jasmani, saya mau katakan warisan yang lebih tinggi nilainya. Yang kedua saudaraku adalah warisan secara jiwa. Budi pekerti, ya moral, karakter, etika, pengetahuan, keterampilan. Itu juga satu warisan yang kita bisa impartasikan kepada anak-anak kita. Dimulainya apa? Punyai roh yang takut akan Tuhan. Oke? Ya karena kalau nggak punya roh yang takut akan Tuhan, gimana mau mengimpartasikan karakter ilahi Kristus? Kalau nggak punya roh yang takut akan Tuhan, gimana caranya sudah mengimpartasikan moral, etika, ya pengetahuan tentang takut akan Allah, jalan hidup, value, nilai-nilai hidup yang benar. Saudara nggak bisa mengimpartasikan yang saudara nggak punya. Jadi dimulai dari roh yang takut akan Tuhan. Karena kalau Anda bisa impartasikan seperti itu, hidupmu, hidup anakmu, hidup keturunanmu bahagia. Amin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, warisan yang dimensi ketiga yang paling tinggi nilainya adalah warisan secara rohani. Nah ini justru yang paling penting. Kenapa? Karena yang satu ini warisan yang bukan hanya dinikmati setahun, 2 tahun. Tapi warisan yang sampai kekal selamanya. Saudaraku, saya setiap hari sekarang mengadakan mesbah keluarga dengan anak-anak saya. Kenapa? Karena saya mau mengimpartasikan warisan ilahi keluarga ini kepada mereka. Saya berikan som privat sama mereka. Saya bagikan tentang Tuhan Yesus. Tentang bagaimana anugerah keselamatan tersedia di dalam Yesus. Saya bagikan kepada mereka barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Saya bagikan dasar-dasar kekristenan. Saya bagikan kepada mereka ya kebenaran firman Tuhan. Rahasia hidup benar di hadapan Tuhan. Itu bagian dari warisan keluarga yang hari demi hari saya impartasikan. Dan semuanya itu bisa kita lakukan dimulai dengan apa tadi? Punyai roh yang takut akan Tuhan. Kalau kita sendiri ya jauh dari Tuhan, gimana caranya coba ngajak anak kita dekat sama Tuhan? Kalau kita sendiri yang nggak hidup benar sama Tuhan, gimana ngajarin anak-anak kita untuk hidup benar sama Tuhan? Ya, jadi dimulai dari kita sebagai orang tua. Saya mau katakan sama saudara sebagai papa dan mama. Kalau saudara punya roh yang takut akan Tuhan, Anda akan bisa mengimpartasikan kepada anak-anak saudara. Sehingga anak-anak saudara mewarisi bumi. Bukan cuma bumi, tapi surga juga. Kekekalan juga. Berkat ilahi akan ada di dalam keluarga saudara. Sehingga uncommon happiness. Sukacita yang berlimpah-limpah, meluap, mengalir di dalam hati saudara. Amin. Itu nomor 2. Yang ketiga sekarang. Nomor 3. Bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan yang tidak masuk akal ini. Nomor 3. Bertumbuhlah dari kasih mula-mula. Jadi kasih yang luar biasa. Saya bacakan dulu ayatnya. Wahyu 2. Ayat 4 sampai 5. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi kalau meninggalkan kasih yang semula itu dicela. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika
tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Orang kalau kehilangan kasih semula, ya ngalami konsekuensinya, gak bisa happy. Benar apa tidak? Sebaliknya, orang kalau punya kasih mula-mula, sedang ngalami kasih mula-mula sama Tuhan, pasti hatinya dipenuhi sukacita Tuhan. Waktu ibadah, ibadahnya penuh sukacita. Melayani itu enggak berat. Kenapa? Karena ada kasih mula-mula. Melayaninya sukacita. Doanya sukacita. Waktu puasa, puasanya juga sukacita. Kenapa? Hatinya penuh kasih mula-mula. Jadi kasih mula-mula menentukan kebahagiaan. Bukan cuma sama Tuhan loh ya. Sama keluarga kita juga sama. Kalau kita ya punya kasih mula-mula sama keluarga. Kasih mula-mula sama pasangan saudara. Masih ingat enggak saudara waktu Anda pacaran? Ya, bagaimana saudara happy-nya jemput dia, happy telepon, ngobrol lama, happy bantuin bawa barang, happy ngasih sesuatu aja bisa happy, murah hati aja bisa happy. Saudaraku sama pasangan saudara. Saya mau katakan begini sama saudara, orang kalau punya kasih mula-mula, kebahagiaannya meluap. Oke, ya waktu saudara pertama kali punya anak. Ya, Anda ingat nggak pertama kali anak saudara lahir, Anda ngelihat itu. Hatimu penuh dengan sukacita. Jadi firman Tuhan ngomong, kembalilah pada kasihmu yang semula. Kalau ada suami-suami, istri-istri yang sudah mulai pudar kasih mula-mulanya, ini pesan firman Tuhan buat kita semua, kembalilah pada kasihmu yang semula. Lakukan yang semula engkau lakukan. Kalau dulunya ya banyak perhatian, sekarang juga perhatian lagi. Oke, kalau dulunya suka ngasih surprise kecil, kado kecil, sekarang kasih lagi. Ya, saudaraku, lakukanlah yang semula engkau lakukan. Kembalilah pada kasih mula-mula, maka sukacitamu akan meluap kembali. Dan bukan cuma itu saja, tantangan saya buat saudara. Setelah kembali pada kasih mula-mula, ya, ayo bertumbuh, next level. Ya, kasih next level, kasih new normal. Hari-hari ini kita banyak istilah new normal ya. Ternyata kasih juga ada kasih new normal. Bukan cuma kasih mula-mula, tapi jadi kasih yang luar biasa. Kalau untuk kembali pada kasih mula-mula, kita harus melakukan apa yang semula kita lakukan. Tapi untuk saudara kasihnya bisa bertumbuh jadi kasih luar biasa. Lakukan apa yang tadinya belum pernah bisa Anda lakukan. Anda harus ngerti kasih itu ada level-levelnya. Dan kita semua bertumbuh dalam kasih. Saya berdoa kekuatan daripada Tuhan memampukan saudara. Anda bisa perhatian kepada keluarga seperti yang belum pernah Anda lakukan. Anda bisa berkorban buat keluarga seperti yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Anda bisa mengasihi, memahami pasangan saudara, menerima keluarga saudara seperti yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Anda bisa jadi berkat buat keluarga seperti yang belum pernah Anda lakukan. Kalau engkau lakukan seperti itu, Tuhan akan bawa saudara bertumbuh dari kasih mula-mula jadi kasih yang luar biasa. Kalau sudah kayak gitu, kebahagiaannya tanpa batas, tidak masuk akal. Saya berdoa saat ini juga dimulai, diimpartasikan, meluap, melimpah-limpah di dalam hati saudara. Amin, haleluya. Ya, yang keempat, resep rahasia untuk mengalami kebahagiaan yang tidak masuk akal ini. Belajar berpikir positif, berkata positif, dan bertindak positif. Itu penting untuk mengalami kebahagiaan. Karena kalau orang negatif thinking terus, orangnya ngomongnya negatif terus, bertindaknya negatif terus, nggak bisa bahagia. Benar. Ya kalau saudara jadi istri mikirnya negatif terus sama suami. Sebaliknya suami negatif terus sama istrinya. Nggak bisa bahagia, pernikahanmu nggak bisa bahagia. Engkau boleh merasa benar sebenar-benarnya, nggak peduli kenyataannya Anda benar apa tidak. Ya, tapi saudara mungkin merasa benar harusnya kayak gitu. Tapi kalau negatif thinking terus mikirnya yang jelek-jelek, mikirnya kekurangan, kesalahan dari pasangan, dari keluarga, ngeritik terus. Nggak bisa bahagia. Keluarga yang bahagia itu
Di satu sisi ngerti keluarganya nggak sempurna, ada kekurangan. Tapi di satu sisi belajar ngelihatnya dari sisi positif. Ya, berkatanya yang positif. Nggak usah di zoom yang jelek-jelek. Saudara perbesar yang baik-baik, yang indah-indah, yang menyenangkan kelebihan pasangan saudara, anak saudara, orang tua saudara. Itu yang diperkatakan, itu yang dipuji. Ya, lakukan yang baik jadi berkat. Kalau kita positive thinking, positive speaking, positive doing, saya mau katakan, uncommon happiness. Kebahagiaan yang tidak masuk akal mulai hari ini akan Tuhan curahkan di dalam hidup saudara. Jadi saya mau ngomong begini sama saudara, apapun yang sedang terjadi di dalam keluarga saudara saat ini, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup bawa sukacita baru, Tuhan sanggup bawa saudara mengalami uncommon happiness ini. Minggu ini saudaraku saya mendapatkan satu kesaksian dari saudara, salah satu jemaat kita. Ya, dia bercerita bagaimana sekian tahun ini keluarganya sempat mengalami goncangan yang besar. Kenapa? Karena papanya selingkuh dengan wanita lain. Jadi yang cerita ini adalah anaknya ini jemaat kita. Ya, jadi keluarga ini goncang karena papanya meninggalkan keluarga, terus hidup dengan wanita lain. Ya, tapi sekalipun mereka goncang, mereka mengalami masalah dan badai yang besar di dalam keluarga mereka. Ya, dia bersama dengan cicitnya, ya, dan juga mamanya, mereka nggak mau putus asa. Mereka percaya bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh dunia, tidak bisa diceraikan oleh wanita lain, tidak bisa diceraikan oleh kuasa kegelapan manapun. Mereka percaya, jadi sekeluarga ini bersatu hati, tiap hari berdoa, Papa pasti pulang, Papa pasti kembali. Ngalaminya nggak enak loh, tapi bisa positive thinking, bisa tetap positif sama papanya, bisa yang mamanya bisa tetap positif thinking sama suaminya. Saudaraku itu perlu, karena kalau sudah ngalami nggak enak, ada luka, ada kecewa, terus kita negative thinking, pemulihan jadi terhambat. Kadang-kadang kita yang menghambat pemulihan sendiri. Jadi apapun yang Anda alami, hari ini saya mau katakan sebagai saudara, belajar tetap positive thinking. Belajar tetap positive speaking, positive doing, berdoa, percaya. Pasangan saudara bisa dipulihkan. Keluarga saudara bisa dipulihkan. Pernikahan saudara bisa diselamatkan. Jadi keluarga ini setiap hari berdoa. Setiap hari berdoa buat papa mereka. Satu keluarga berdoa. Ya, dan terjadi peperangan rohani. Kenapa? Karena wanita lain itu, selingkuhan papanya itu, saudaraku, yaitu suka main santet. Suka main jampi, kedukun, hal-hal mistis. Dan melakukan hal-hal yang gak baik. Jadi ini terjadi peperangan roh juga. Tapi mereka sekeluarga gak mau tinggal diam. Mereka percaya kuasa Tuhan lebih besar. Jadi mereka bangkit dalam roh. Mereka lawan kuasa kegelapan itu. Mereka patahkan santet. Mereka lawan jampi-jampi itu. Mereka lawan semua okultisme dan serangan negatif itu. Mereka patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan cuma itu saja, ketika gereja kita doa puasa 40 hari. Mereka juga bangkit doa puasa 40 hari. Dan berdoa supaya papa mereka kembali pada keluarga. Yang luar biasa, ini baru aja terjadi. Tuhan kita ajaib saudaraku. Tuhan kita sanggup membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya tiba-tiba suatu hari papanya kembali ke rumah. Tiba-tiba Roh Kudus jamah, dia sadar, dia nangis, dia minta ampun, dia mau balik sama keluarga. Dan hari itu mereka sekeluarga ngalami pemulihan yang luar biasa. Saya mau ngomong sama saudara, gak peduli seberapa hancurnya keluarga saudara. Tapi Tuhan kita lebih dari sanggup. Kalau saudara percaya, Roh Kudus akan bekerja dan pemulihan juga terjadi dalam pernikahanmu. Terjadi di dalam keluarga saudara. Siapa di antara saudara yang mau ngalami pemulihan yang daripada Tuhan ini? Siapa di antara saudara yang mau komit melakukan bagian saudara? Sehingga saudara bisa mengalami yang namanya uncommon happiness ini.
Saya mau tantang saudara. Karena ada bagian yang harus kita lakukan. Jadi yang awal ini saya mau berdoa buat saudara yang komit melakukan bagian saudara. Apa tadi? Yang pertama, buang hati yang serong. Jadi memang harus dibuang dosa itu. Ya. Karena kalau kita mau happy, nggak bisa kalau hatinya kotor. Harus dibersihin dulu. Yang kedua, miliki roh yang takut akan Tuhan. Hormat, tunduk taat, firman Tuhan. Dekat Tuhan, cinta Tuhan. Yang ketiga saudaraku, kembali pada kasih mula-mula. Bukan cuma itu, lanjut terus. Jadi kasih yang luar biasa. Bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan yang keempat, belajar berpikir positif. Berkata positif. Berbuat positif. Itu bagian yang harus kita lakukan. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara. Ikuti kata-kata saya ini. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku mau. Aku mau. Untuk buang hati yang serong. Buang hati yang serong. Aku komit. Aku komit. Untuk hidup dalam roh yang takut akan Tuhan. Untuk hidup dalam roh yang takut akan Jamah hatiku Jamah hatiku dengan kasih mula-mula. kasih mula-mula. Bahkan kasih yang luar biasa. Kasih yang luar Oh, biasa. Tuhan jamah hatiku. Tuhan jamah Jamah aku dengan positif thinking. Positif, berkata-kata positif. Bertindak positif. Saya ajak semuanya, ayo mari masing-masing berdoa. Berdoa, saudara, berdoa, berdoa, berdoa. Kalau engkau ingin melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam keluarga, mari lakukan bagian saudara. Komit, komit, lakukan bagian saudara. Yang negatif-negatif mesti diganti dengan yang positif. Saya ajak saudara, ayo semuanya doa. Janji di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau. Bekerjalah dalam keluargaku. Aku mau lakukan bagianku. Tuhan, aku mau buang hati yang sehat. Aku mau punya hati yang bersih. Aku mau dekat sama Tuhan. Aku mau lebih mengandalkan Tuhan. Aku mau Tuhan semakin cinta Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami lakukan bagian kami, Tuhan juga lakukan bagian Tuhan. Kami percaya pemulihan pernikahan bisa terjadi. Kami percaya pemulihan keluarga bisa terjadi. Saat ini saya mau berdoa buat saudara, supaya hati saudara dipenuhi dengan uncommon happiness. Supaya hatimu meluap-luap dengan kebahagiaan yang tidak masuk akal. Yang tidak biasa-biasa. Saya mau berdoa itu. Jadi buat saudara yang mau mengalami sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan dari Tuhan, mengalir, meluap di dalam hati saudara. Ayo saat ini angkat dua tangan saudara. Ikuti kata-kata saya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku buka hatiku. Aku buka hatiku. Penuhi aku. Penuhi aku. Dengan kebahagiaan yang tidak biasa. Dengan kebahagiaan yang tidak Dengan biasa. damai sejahtera Dengan damai yang sejahtera. melampaui segala akal. Yang melampaui segala Dengan sukacita dengan sukacita yang meluap-luap. Ya, mari saudara berdoa. Berdoa, angkat suaramu. Dan dengan iman terima. Terima. Sukacita yang baru itu. Terima dengan iman. Dan saya tahu sukacita itu sedang mengalir. Memenuhi hati kita. Damai sejahtera itu mengalir. Bertahta di hati kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang tidak masuk akal bagi orang dunia. Tapi terjadi. Kami terima di dalam nama Yesus. Yes. Oh, ralawasya, ralapan. Yes.
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Ucapan syukur, puji-pujian kami naikkan bagi Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang memulihkan keluarga kami, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami meluap dengan ucapan syukur. Hati kami meluap dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib dan luar biasa Tuhan kami. Dengan iman kami terima uncommon happiness. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semuanya katakan amin. Amin.